Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bandit Soccer. Kali ini kita akan membahas hasil pertandingan pekan ketiga Liga Premier Inggris. Banyak hasil yang mengejutkan ya Soccerista. Mari kita ulas satu persatu. Pertandingan pertama, Brighton versus Everton. Tuan rumah Brighton harus tunduk dari tamunya Everton dengan skor 0-2. Gol Everton dicetak oleh Demarai Gray menit ke-41. Dominic Calvert-Lewin menit ke-58 melalui titik penalti. Data statistik menunjukkan bahwa shot berimbang 14-14. On target Brighton 3, Everton 5. Possession ball sebenarnya dimenangkan oleh Brighton dengan 66% berbanding 34%. Laga seru tercipta di kandang Newcastle antara sang tuan rumah melawan tamunya Southampton dengan skor akhir 2-2. Newcastle memimpin terlebih dahulu melalui gol Callum Wilson pada menit ke-55. Kemudian Southampton menyamakan kedudukan pada menit ke-74 melalui Mohamed Elyounoussi. Drama terjadi di menit-menit akhir pertandingan. Pada menit ke-90, Newcastle mencetak gol melalui Alan Saint-Maximin. Dan drama tidak berhenti sampai di situ. Pada detik akhir menjelang pertandingan, Southampton mendapatkan hadiah penalti dan dieksekusi dengan sangat sempurna oleh James Ward-Prowse. Statistik pertandingan: shot Newcastle 10 berbanding 22 Southampton. On target 5, Southampton 6. Sementara possession ball dimenangkan oleh Southampton 65% berbanding 35% milik Newcastle. Di laga selanjutnya, Norwich City harus mengakui keunggulan tamunya Leicester City dengan skor 1-2. Jamie Vardy membuka keunggulan Leicester City pada menit ke-8. Lalu Teemu Pukki menyamakan kedudukan pada menit ke-44 melalui titik penalti. Pada menit ke-76, Mark Albrighton mencetak gol untuk mengunci 3 poin. Statistik pertandingan: Norwich City shotnya 14, sementara Leicester City 9. On targetnya Norwich 4, Leicester City 3. Dan possession ball Norwich City 44% berbanding 56% milik Leicester City. Laga selanjutnya, Aston Villa dan Brentford berbagi poin dengan skor akhir 1-1. Brentford membuka keunggulan menit ke-7 melalui Ivan Toney. Kemudian disamakan oleh Emi Buendia pada menit ke-13. Statistik pertandingan: shot 7 untuk Aston Villa, 9 untuk Brentford. Sementara on target 5 untuk Aston Villa, 2 untuk Brentford. Possession ball 46% untuk Aston Villa berbanding 54% untuk Brentford. Laga berbalas gol juga terjadi di kandang West Ham United antara tuan rumah melawan Crystal Palace dan skor akhir 2-2. Gol West Ham dicetak oleh Pablo Fornals menit ke-39. Kemudian disamakan Conor Gallagher menit ke-58. Michael Antonio membawa West Ham unggul pada menit ke-68.
lalu dibalas lagi oleh Conor Gallagher menit ke-70. Statistik pertandingan: shot 14 untuk West Ham, 9 untuk Crystal Palace. On target 4 untuk West Ham, 2 untuk Crystal Palace. Sementara ball possession 45% milik West Ham berbanding 55% Crystal Palace. Sementara pertandingan yang bertajuk Big Match antara Manchester City versus Arsenal dimenangkan tuan rumah Manchester City dengan skor yang sangat membagongkan 5-0. Sepertinya ini bukan big match, karena persepsi kita kalau big match itu laga yang tersaji seru berbalas gol. Tetapi sepertinya Arsenal tidak mampu membalas gol. Akhirnya diberondong 5 gol oleh Manchester City. Gol yang pertama dicetak oleh Ilkay Gundogan pada menit ke-7. Ferran Torres menambah keunggulan Manchester City pada menit ke-12. Menjelang turun minum, Gabriel Jesus menambah penderitaan Arsenal dengan golnya pada menit ke-43. Setelah jeda, Rodri kembali menambah penderitaan Arsenal pada menit ke-53. Ferran Torres mencetak gol keduanya pada menit ke-84. Selain kalah terbantai, Arsenal juga harus kehilangan Granit Xhaka karena mendapatkan kartu merah pada menit ke-35. Sangat menderita sekali Arsenal ya. Sudah di papan bawah, terbantai pula. Statistik pertandingan: Manchester City melakukan shot sebanyak 25 kali, sementara Arsenal hanya 1. Shot on target Manchester City 10 dan Arsenal tidak mencetak satupun shot on target. Sementara possession ball 81% milik Manchester City berbanding 19% Arsenal. Timpang sekali. Apa Arsenal tidak punya keinginan untuk menjadi ormas saja daripada menjadi klub sepak bola? Selanjutnya, laga di Anfield yang mempertemukan antara Liverpool versus Chelsea diwarnai kontroversi. Skor akhir 1-1. Chelsea membuka keunggulan pada menit ke-22 melalui Kai Havertz dengan kepala. Dan kontroversi terjadi pada menit ke-43. Bola mengenai tangan Reece James di depan gawang dan wasit Anthony Taylor memberikan kartu merah untuk Reece James, dan alhasil Liverpool pun mendapatkan penalti yang dieksekusi sempurna oleh Mohamed Salah. Ya, itulah kontroversi yang terjadi antara Liverpool versus Chelsea. Kartu merah mungkin seperti kurang layak. Seharusnya cukup mendapat kartu kuning Reece James, karena tidak ada unsur kesengajaan seperti halnya Luis Suarez pada Piala Dunia 2010. Ya, tapi begitulah sepak bola. Kontroversi selalu memberikan warna yang berbeda. Statistik pertandingan memang timpang karena Chelsea harus bermain dengan 10 pemain. Shot 24 untuk Liverpool berbanding 6 untuk Chelsea. On target 7 untuk Liverpool berbanding 3 untuk Chelsea. Sementara possession ball 66% untuk Liverpool berbanding 34% untuk Chelsea. Sementara pada Minggu malam, tuan rumah Burnley menjamu Leeds United. Skor akhir 1-1. Gol dari Burnley dicetak oleh Chris Wood pada menit ke-61. Sementara gol balasan dari Leeds United dicetak oleh Patrick Bamford
menit 85. Statistik pertandingan: shot Burnley 12 berbanding 12 milik Leeds United. On target 3 milik Burnley berbanding 2 milik Leeds United. Sementara possession ball 35% untuk Burnley berbanding 65% untuk Leeds United. Di saat Arsenal mengalami loss streak 3 pertandingan berturut-turut, Tottenham Hotspur justru bernasib sangat baik. Tottenham berhasil memenangkan 3 pertandingan yang sudah dijalani. Pertandingan terbaru, Tottenham menang tipis dengan skor 1-0 atas tamunya Watford. Gol dari Tottenham dicetak oleh bintang Asia, siapa lagi kalau bukan Son Heung-min pada menit ke-42. Statistik pertandingan: shot 15 untuk Tottenham berbanding 9 untuk Watford. On target 8 untuk Tottenham berbanding 2 untuk Watford. Sementara possession ball 58% untuk Tottenham berbanding 42% untuk Watford. Dengan hasil ini, Tottenham menjadi satu-satunya tim yang masih sempurna dengan meraih 9 poin dari 3 pertandingan yang sudah dijalani. Alhasil, Tottenham pun untuk sementara memuncaki klasemen. Pekan ketiga ditutup oleh pertandingan antara Wolverhampton Wanderers melawan Manchester United dan dimenangkan oleh sang tamu Manchester United dengan skor tipis 0-1. Gol dari MU dicetak oleh Mason Greenwood pada menit ke-80. Sangat sengit karena hanya bisa mencetak 1 gol, tapi yang penting bisa mengamankan 3 poin. Statistik pertandingan: shot 15 untuk Wolverhampton, 10 untuk Manchester United. On target 6 untuk Wolverhampton, 3 untuk Manchester United. Sementara possession ball 43% tuan rumah berbanding 57% Manchester United. Ya, begitulah hasil dari pertandingan pekan ketiga Liga Inggris yang menyajikan pertandingan yang sangat sengit. Dengan hasil tersebut, maka sudah dipastikan pemuncak klasemen sementara yaitu Tottenham Hotspur dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Di peringkat 2 ada West Ham United 7 poin dari 3 pertandingan. Nomor 3 Manchester United 7 poin dari 3 pertandingan. Chelsea menyusul nomor 4 7 poin 3 pertandingan. Liverpool juga 7 poin dari 3 pertandingan. Everton juga 7 poin dari 3 pertandingan. Sementara urutan ke-7 Manchester City dengan 6 poin. Urutan ke-8 Brighton and Hove Albion 6 poin. Leicester City menyusul peringkat 9 6 poin. Brentford 5 poin. Selanjutnya Aston Villa, Watford, Southampton, Crystal Palace, Leeds United, Burnley, Newcastle United, Wolverhampton Wanderers, Norwich City, dan terakhir Arsenal. Sementara hingga pekan ketiga Liga Premier Inggris, Michael Antonio dari West Ham United menjadi yang tersubur dengan 4 gol, disusul Bruno Fernandes dengan 3 gol, Dominic Calvert-Lewin 3 gol, Mason Greenwood 3 gol. Dan untuk top assist, nomor satunya Paul Pogba dengan 5 assist, disusul Gabriel Jesus 3 assist, Michael Antonio 3, Mohamed Salah 2, Pascal Gross 2. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Bandit Soccer. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.